Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini, di mana Tuhan menambahi kami satu hari lagi. Biar hari ini kami menikmati bersama dengan Tuhan. Biar hari ini kami persembahkan menjadi hari yang berkenan kepada Tuhan. Biar hari-hari yang kami lalui menjadi hari yang berkualitas bagi kerajaan surga dan bagi sesama kami. Kau pimpin setiap hidup kami. Biar Roh Kudus Engkau memimpin langkah-langkah kami, supaya setiap langkah kami sesuai dengan rencana, kehendak dan ajaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan. Tuhan, kami tahu Engkau memberikan kepada kami iman, supaya iman itu boleh bekerja dalam kehidupan kami. Supaya iman menjadi dasar dari kekuatan dan pengharapan kami. Biar iman itu boleh bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat bahwa akhir-akhir ini dunia sedang mulai goncang. Banyak orang-orang yang mengalami ketakutan, stres, depresi, dan bunuh diri. Belum mengenai resesi ekonomi, belum mata uang yang bergolak, belum inflasi, belum mereka yang mengalami kelaparan dan peperangan, belum mereka yang mengalami kebangkrutan, belum mereka yang mengalami sakit karena stres, depresinya. Ditambah lagi bagaimana mata uang, saudara kita lihat berjatuhan, seperti kripto telah berjatuhan. Sebab itu tidak sedikit orang mengalami goncangan. Saudara, apa yang kita alami, tentunya kita juga mengalami tentunya pasang surut. Ketika surut saudara, jangan sampai iman kita menjadi surut. Kita turun, jangan sampai iman kita menjadi turun. Kalau kita kehilangan, jangan sampai kita kehilangan pengharapan dan pegangan hidup. Akhirnya kita menjadi stres, kita menjadi depresi, akhirnya penyakit keluar, bertambahlah persoalannya. Apa yang hilang saudara? Mari kita datang kepada Tuhan, kita menghampiri, supaya iman kita jangan hilang, pengharapan kita jangan hilang, cinta kita kepada Tuhan bukan menyurut tetapi semakin meningkat. Karena iman adalah dasar kita. Iman adalah pegangan dalam hidup kita. Jikalau iman kita goyah, maka dasar itu akan goyah. Jikalau iman kita goncang, maka saudara pengharapan kita juga akan goncang. Kita tidak menjadi kuat kembali. Sebab itu apa yang terjadi? Mari kita lebih rajin, lebih sungguh-sungguh, lebih mencari Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, firman melalui renungan pagi, doa malam, melalui ibadah pagi dan sore, melalui ibadah dengan ladies devotion, para kaum wanita jikalau wanita, yaitu kaum pria jika pria, pemuda ikuti komsel juga, kita ikuti pelajaran Alkitab, supaya pikiran kita tidak tertuju kepada yang hilang, tidak tertuju kepada musuh dan bencana, tapi pikiran kita tertuju kepada Yesus Kristus. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat ketika dia menghadapi pengepungan yang begitu banyak besar. Mata dia tertuju kepada Tuhan. Walaupun masalah itu besar, tetapi apa yang terjadi? Maka Tuhan berperang gantikan dia. Ketika kita mencari dan menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperang. Jikalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Sebesar apapun badai, kalau Tuhan berkata teduh, maka teduh saudara. Oleh sebab itu, mari libatkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan Tuhan diam, jangan biarkan Tuhan disisihkan, jangan biarkan firman itu tidak kita dengar, tidak kita renungkan. Karena dikatakan siapa merenungkan firman, siapa menerima, mendengar firman dan memelihara, dia adalah orang yang berbahagia dan diberkati atau menjadi berhasil. Dan marilah mulai sekarang kita hormati orang tua kita, hormati pemimpin kita, hormati firman Tuhan. Karena itu yang membuat kita berhasil. Hai anak-anak muda, jangan sampai kita mengecewakan, meremehkan, saudara, mengecilkan orang tua kita. Tapi hormatilah mulai sekarang. Disitulah firman akan tumbuh dan berkat itu akan muncul. Itu disebut anak-anak yang taat. Firman Tuhan berkata,
carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dahulu, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itulah saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jangan saudara mencari, saya di gereja, saya doa, saya pelayanan, tapi kok seperti ini? Karena saudara, hati kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, tetapi hati kita tidak memuji Tuhan. Kita mendengar firman, tapi tidak memelihara dan menyimpannya, dan merenungkan dan melakukannya. Kita mendengar firman hanya menjadi satu, saudara, seperti satu dongeng cerita. Telinga kita sudah terdidik menjadi cerita-cerita hal-hal duniawi, kesaksian-kesaksian. Saudara, pengalaman orang bukan salah, tetapi itu saudara menguatkan, memotivasi, iya, tetapi tidak mendatangkan sumber kekuatan, yaitu firman itu menjadi sumber kekuatan. Haleluya. Dunia terbagi menjadi dua, yaitu motivasi yang terdiri dari sugesti, kekuatan diri sendiri yang dibangun oleh dorongan manusia. Itu sugesti, motivasi. Tetapi ada juga saudara, iman. Nah, ini dorongan oleh firman Allah. Dorongan firman Allah. Dan itulah kekuatan Allah. Jadi mari saudara, jangan lagi kita mencari motivasi di gereja atau khotbah-khotbah motivasi yang memberikan semangat di tengah-tengah kegoncangan, semangat, tapi semangat dari dirinya sendiri. Akhirnya kita mengambil keputusan dan salah karena bukan dari Tuhan, karena kita emosi. Sebab itu mari saudara, kita mau mendengarkan satu firman Tuhan dalam kitab Yakobus ayat 15 dan 16. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Doa yang lahir dari iman. Bukan dari motivasi. Bukan dari dorongan manusia. Bukan dari sugesti. Bukan dari kekuatan kita. Tetapi kekuatan iman dan roh Tuhan. Itu akan menyelamatkan orang sakit. Menyelamatkan kita dari sakit rohani, sakit saudara ekonomi, sakit dalam macam-macam, sakit iman kita. Dan dikatakan Tuhan akan membangun, memberi kekuatan kepada dia. Dan jika telah berbuat dosa karena lalai, karena emosi, sehingga kehilangan atau salah keliru, maka Tuhan akan mengampuni. Dikatakan saudara, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, yaitu kita datang kepada Tuhan, datang kepada pemimpin rohani kita. Pak, pastor, pendeta, saya telah salah langkah. Saya tidak aktif, saya di gereja, tapi pikiran saya di dunia. Saya di gereja, tapi saya mengacaukan gereja. Saya di gereja, tapi saya membuat orang sekitar saya menjadi lemah. Karena saya tidak membangun diri saya dengan kekuatan Tuhan. Nah, saudara, di situ kita akan sembuh. Karena Tuhan ingin supaya kita jangan mundur di dalam rohani kita. Jangan mengecewakan orang-orang di sekitar kita yang rohani. Dan dikatakan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari saudara, menjadi orang benar. Orang benar itu orang yang menyadari kesalahannya dan bertobat. Orang benar itu adalah orang yang menghormati pemimpin, menghormati firman Allah, menghormati orang tua. Orang yang benar adalah orang yang meninggalkan kejahatan. Orang yang benar adalah orang yang tidak mengandalkan kekuatannya dan mencari pertolongan manusia. Orang yang benar adalah orang yang mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Orang yang mau mengaku salah di hadapan Tuhan. Orang yang mau memperbaiki langkah hidupnya. Orang yang menyadari imannya perlu saudara untuk membaca, dibangun oleh firman, dan firman. Orang yang benar menyadari bahwa telinganya lebih bermain, sehingga banyak omongan dunia, juga kita mendengar dongeng-dongeng di gereja. Orang yang benar matanya itu saudara, ya, tidak lagi melihat siapa yang khotbah. Orang yang benar saudara, ya, tidak lagi memberikan telinganya untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang hanya lucu atau tidak membangun atau tidak berkualitas. Lucu boleh, ilustrasi boleh, tetapi yang ada dasar firman, ada ayat firman. Jangan cuma satu ayat dikupas banyak, saudara. Satu ayat dikupas macam-macam. Kita hanya cuma dapat satu ayatnya, pengertiannya dari pengalaman orang itu. Tafsiran memang bagus, tetapi satu ayat, saudara, itu demi ayat kita kumpulkan. Lebih baik kita mendengar firman Tuhan, ayat demi ayat. Karena kita suatu hari di surga, bukan pengalaman yang menjadi dasar firman, bukan kesaksian yang membawa kita sampai ke surga,
tetapi kesaksian akan firman Yesus Kristus, kesaksian akan Yesus Kristus, firman Kristus yang mendatangkan iman. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Jika saudara dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Yesus, doa yang lahir dari iman, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat, dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.